Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan menolak gugatan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut itu nggak diproduksi. Coba kalau ada pasti orang seperti mereka sudah. Setelah MK menolak gugatan Ganjar Mahfud, PDIP akan menggugat hasil Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Rencana menggugat ke PT-UN itu tercantum dalam poin keempat dari 5 poin sikap PDIP menyikapi putusan PHPU Pilpres 2024. Dalam poin pertama, PDIP menganggap MK tidak membuka ruang terhadap keadilan yang hakiki serta melupakan kaidah etika dan moral, sehingga MK semakin melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan. Pada poin kedua, PDIP menilai demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural. Lalu pada poin ketiga, PDIP mengkhawatirkan berbagai praktik kecurangan pemilu 2024 secara TSM, termasuk penggunaan sumber daya negara dan instrumen negara akan semakin mewarnai pelaksanaan pemilu ke depannya. Sementara pada poin terakhir, PDIP mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang telah berjuang menjaga konstitusi dan demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengaku telah menerima hasil yang diputuskan oleh MK. Ganjar mengucapkan selamat kepada pasangan calon terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jadi ini hasil sidang MK kemarin ya, tapi sepertinya sekarang sudah kondisi sudah baik-baik ya. Tapi kalau memang mau dilaporkan lagi ke PT-UN sih itu sah-sah saja, hak semua orang ya. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan semua sekarang punya kesusahan sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo saya doakan semua sudah menemukan pasangannya. Dan saya doakan juga yang kemarin beda pilihan, sama-sama beda pilihan, yuk kita merajut kembali sekali lagi, merajut kembali persaudaraan dan kesatuan bangsa kita ya. Itu sudah dibuka dengan pernyataannya. Ini yang sidang kemarin ya. Sidang putusan MK yang akan dilaporkan ke PT-UN. Tapi gimana sih sebenarnya? Ada banyak video-video nanti yang akan kita tonton bersama. Sebetulnya ini semuanya menarik, masih dalam suasana pemilu ya. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Apa ini? Jokowi berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Iya. Yang kedua. Kenapa? Yang kedua. Alasannya dulu deh. Kenapa dulu? Alasannya dulu. Tidak pernah terbayang di kita Prabowo yang menjadi rival Jokowi selama 2 periode itu bisa berkongsi dalam satu kolam koalisi. Itu bagi saya nggak masuk akal. Kalau dalam konteks koalisi pemerintah mungkin orang masih menganggap ini soal rekonsiliasi politik ya. Mendamaikan suasana politik supaya tidak ada resistensi yang berkepanjangan. Tapi berkoalisi di Pilpres 2024 ya. Bagi saya memang nggak ada teorinya, nggak ada rumusnya, dan hampir bisa dipastikan 100% seluruh rakyat di Indonesia itu juga nggak menyangka bisa terjadi. Jadi ini plot twist banget bagi lo. Sangat banget, dan ini akan saya ingat sampai kapanpun. Saya akan cerita ke banyak orang, ini hanya terjadi di Indonesia dan tidak pernah terjadi di negara manapun. Jadi Indonesia itu harus dijadikan sebagai laboratorium politik, di mana 2 jagoan yang bertanding 2 kali itu bisa berkongsi dalam Pilpres. Yang kedua, Jokowi berseberangan dan berhadapan dengan PDIP. Seru nih. Seru. Kebayang nggak? 1 dan 2 Jokowi terus nih Mas Adi. Gila lambe banget loh. Seru. Iya, memang kalau mau jujur Pilpres di 2024 ini rasa Jokowi. Segala apapun dikaitkan dengan Jokowi. Poin yang kedua, Jokowi berhadapan-hadapan dengan PDIP. Menurut saya itu juga nggak ada teorinya. Kenapa? Ini terjadi pertama kali pada seorang presiden yang berasal dari partai besar dan at the end of the day-nya memutuskan berseberangan secara politik. Betul. PDIP kan cukup tricky kepada kadernya yang tidak tegak lurus, yang tidak samikna wa ta'na, dipecat, diberhentikan. Budiman aja dikirimin pos kok pemberhentiannya, tapi pada Jokowi tidak. Yang ingin saya katakan adalah ketika Jokowi misalnya merestui anaknya Gibran maju, disitulah kemudian tata letak di mana hubungan antara PDIP dan Jokowi berakhir. Sekalipun per hari ini Jokowi masih kader PDIP secara formal,
tapi suasana hati, kepentingan politik, lirikan matanya, tarikan nafasnya udah tak PDIP banget. Waduh, udah pakai apa dong sekarang Jokowi? Dan ini juga termasuk yang menurut saya hampir bisa dipastikan 100% seluruh rakyat di Indonesia ini tidak menyangka. 23 kebersamaan, 23 tahun kebersamaan Jokowi dan PDIP. Wali Kota Solo 2 kali, Jakarta sekali, Pilpres 2 kali. Tiba-tiba harus pisah jalan, coba bayangkan. Itu nggak ada teori politik yang masuk? Nggak nemu saya, nggak nemu. Selama menjadi dosen politik bertahun-tahun? Saya nggak nemu, saya nanya orang yang umurnya 60, 70, nggak nemu itu, dimanapun. Makanya saya akan ingat betul ini, ada satu peristiwa politik yang menurut saya kayaknya luar dari biasa banget di Madura ya? The one and only di Indonesia. Mantap. Yang ketiga? Yang ketiga, Gibran bisa maju. Siapa yang bisa menyangka? Undang-undang pemilu jelas syarat umur pencapresan itu minimal 40 tahun. Bahkan presiden saat itu pun mengatakan kalau mengaitkan Gibran dengan Pilpres belum cukup umur, belum cukup pengalaman, undang-undang belum diubah dan seterusnya. 100% juga rakyat Indonesia meyakini Gibran tidak akan bisa maju. Tapi disitulah kemudian putusan Mahkamah Konstitusi yang 90 itu adalah titik gempa huru hara politik yang sesungguhnya. Karena ditengarai presiden punya intensi memajukan anaknya, sang putra mahkota untuk tanding di Pilpres 2024. Disitulah kemudian PDIP dan partai-partai politik yang lain di luar kubu nomor 2 kalau bikin judul makalah ataupun judul berita, Pilpres 2024 rasa Jokowi. Padahal tidak ikut bertanding ya, bukan peserta pemilu. Memang nggak ikut bertanding, tapi semua ini dikaitkan dengan manuver politik yang dilakukan oleh Jokowi. Jokowi berpisah dari PDIP, Jokowi berkongsi dengan Prabowo, Gibran bisa maju melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Ini semua dikaitkan dengan Pak Jokowi. Itu ya. Keren memang ya. Jadi percaturan politik itu memang seperti itu ya. Kita masyarakat awam hanya bisa menyaksikan dan mungkin yang pelangap-pelangap mungkin di kita gitu ya. Benar juga kata Pak dosen tadi bahwa hal banyak sesuatu sekarang ini banyak hal yang kita tidak bisa duga, bisa terjadi tiba-tiba begini yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa itu. itu merupakan terobosan yang keren lah ya untuk kemajuan perpolitikan kita. Kita lanjutin video berikutnya sebetulnya. Apa ini? Oh ini waktu Mas Gibran ditarik ya. Waduh, layarnya dipegang tuh. Oh bahaya itu, amankan Pak. Bahaya. Seorang pria warga Rusun Muara Baru, Kebumen, Jakarta Utara tampak begitu antusias menyambut kedatangan wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka ke tempat tinggalnya pada Rabu 24 April 2024. Pria yang mengenakan jaket biru bergambar wajah Gibran dan peci berwarna putih itu nekat menerobos kerumunan warga hingga ajudan dan pas pampres demi memeluk sang wapres terpilih. Bahaya nih sebenarnya. Pria tersebut menerobos kerumunan lalu mendekati Gibran dan langsung memeluknya. Entah karena saking senangnya bertemu Gibran atau karena alasan lain, pria itu bahkan menarik leher Gibran dengan cukup kencang sampai membuat sang wapres terpilih kaget. Bahaya sini. Bahaya. Hal tersebut menuai reaksi serius dari ajudan dan pas pampres yang mengawal Gibran. Salah seorang ajudan langsung mendekap dan membimbing pria tersebut serta membawanya mundur menjauhi kerumunan warga. Seharusnya. Bahaya ini. Pria tersebut akhirnya berhasil dijauhkan dari kerumunan warga. Ia pun masih tampak ngos-ngosan setelah dipiting dan ditarik mundur ajudan keluar dari kerumunan. Pria itu mengaku sangat ingin melihat Gibran sehingga ia nekat menerobos kerumunan untuk memeluk Gibran. Ini saya plan Gibran Pak. Kenapa? Saya pokoknya sepenuhnya Gibran Pak. Gibran udah. Ngapain Pak ke depan Pak? Bahaya. Curigakan. Itu udah pakai saja mapakan bahaya jadi. Bahaya. Jadi harus lebih waspada lagi ya. Bukan kita mau gimana, tapi memang prosedur keamanan untuk pimpinan kita memang harus maksimal gitu ya. Jangan sampai ini terjadi. Kita tidak tahu memang entah itu nanti yang fanatik yang gimana kan, yang nanti membahayakan pimpinan itu memang harus betul-betul antisipasi ya. Saya secara jujur berharap Indonesia dinakodai oleh pemimpin yang punya kehandalan. Otherwise kita akan menjadi porak-poranda kok.
Negara yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo begitu besarnya aset bangsa, aset negara, aktiva negara. Fendi ini tapi kemudian kita tidak mampu mengoptimalkan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tidak ada lagi kemudian yang kita stunting, kemiskinan dan seterusnya. Negara yang tidak punya aset aktiva yang berupa aset sumber daya alam saja bisa maju. Korea Selatan, Jepang kita, dan seterusnya. Apalagi kita yang punya modal aktiva yang sangat besar. Lengkap, besar, lengkap lagi. Kita bisa membaca lah, ya, secara jujur, secara objektif. Saya melihat figur itu ada di Pak Prabowo. Setuju ya, kalau Indonesia ini dalam bidang apapun sebenarnya lengkap ya. Dari lautnya, dari pariwisatanya, dari alamnya, dari emasnya, perak, tembaga, apa segala lengkap. Jadi setuju saya ketika memang ada negara yang hanya terbatas sumber dayanya bisa maju gitu kan, apalagi sebesar dan selengkap Indonesia gitu ya. Tapi harapan kita, mungkin harapan kita bersama mungkin ke depannya ada terobosan baru dari Bapak Presiden untuk bagaimana sih memaksimalkan memang sumber daya yang kita miliki itu ya. Contoh saja misalnya di Papua saja itu subhanallah ya, tanahnya itu bagikan orang yang berjalan di atas emas gitu ya, saking kayanya itu Papua. Belum lagi dari Sabang sampai Maroke. Jadi masing-masing daerah itu memang mempunyai potensi yang luar biasa tuh. Jadi harapannya ke depan mudah-mudahan lah ya. Kita lanjutin video berikutnya. Apa ini? Bersatu bersama Bang Kapit 4. Bersatu katinangan di. Gue suka sama omnya nih. Ah, keren ini. 401, 403. Kaki kiri boten talakan minan aijin berfaid di pakrobun terwujud kaki. Betul Bang. Ngefans sekali sama orang ini. Iya. Iya betul Bang. Lama-lama saya ngefans sama abangnya ini, Bang. Keren. Kita ke video berikutnya nih. Apa lagi nih? Pendukung Anies dengan beda pendukung Anies sama Prabowo. Anies dengan jalan-jalan Monas Kota Tua. Ya. Dari Korlap, Pak. 150 Pak ya? Iya, saya udah terima. Salah ini ya, nggak salah ini. Duh, ada saja ya. Ya terserah lu aja deh Pak. Apalagi nih? Kesempatan ini. Aduh Bang Egi lagi. Episode awal. Bang Egi. Kita melihat. Apalagi Bang Egi? Peradilan sesat dari Mahkamah Konstitusi. Ya. Kesesatannya adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang proporsional. Kesesatannya adalah pengadilan itu dikuasai oleh seperti forum MK, bukan forum pengadilan MK. Iya. Agak beda pengadilan dengan forum. Iya. Jadi kesesatannya nyata. Ya. Forum MK menunjukkan arogansi MK. Oh iya. Saja. Iya. Majelis hakimnya yang boleh bertanya. Seperti misalnya ketika 4 menteri dipanggil, ya. Di MK, ya. Masa ada kesepakatan advokat 01, advokat 03 tidak boleh bertanya. Iya. Ya, juga pihak terkait. Iya. Cuma jadi kambing conge dengerin aja. Iya. Yang nanya satu arah dari hakim saja. Pertanyaan ya. Serah Bang Egi aja dah ya. Boleh. Apalagi nih? Teruntuk pendukung dan pencoblos 01 ya. dan 03 ya. Anda sudah benar dalam hal memilih. Sudah zamannya dulu nenek moyang kita memberi pegangan bahwasanya suatu ketika jika nanti yang
benar disalahkan, yang salah Iya. dibenarkan, juga yang salah Ya. dipuja-puja, yang Ya. salah dipilih. Nanti saat itu akan terjadinya wolak-walik Ya. zaman. Kebalik Pak, ya. Itu yang salah itu kemarin itu dilulukan tuh. Malahan yang terpilih sekarang mengatasnamakan suara terbanyak ini dihina gitu kan, dibilang pincang, dibilang apa tuh, ya. Kebalik ini, ya. Kebalik Pak, aduh gimana ini? Oh, gitu ya. Oh beda. Oh, Ini parah nih. gitu ya. Oh, saya kira betul-betul mudah deh, ternyata begitu. Lanjut. No komen aku. Apa ini? Warga tiba-tiba naik panggung kampanye Anies. Oh, kampanye kemarin. Tapi saat ini saya nyatakan Prabowo itu pengkhianat, Pak Anies. Dia mengkhianatkan seluruh rakyat Indonesia. Oke, Abang silakan turun dulu. Dan yang terakhir ini, Pak. Oke, teman-teman keamanan bisa dibantu. Nah, itu bukti ya. Dan yang terakhir, Pak. Apa sih yang Pak Prabowo pernah lakukan sehingga disebut pengkhianat tuh? Identitas kultur dan budayanya itu adalah nomor Dibilang satu. pengkhianat lagi. Sesuai dengan Bapak yang tadi itu, yang baik memang dibegituin. Komunitas-komunitas kreatif anak muda. Bapak Prabowo nggak pernah ngelawan loh. Dihina selama 25 tahun, dibilang pincang, dibilang penculik. Sumatera Barat menginginkan Itu orang baik. nantinya 3 hari 3 malam saya nggak tidur jagain kotak suara Prabowo. Iya. Tapi saat ini saya nyatakan Prabowo itu pengkhianat, Pak Anies. Dia mengkhianatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama para petani. Nggak. Di saat petani kekurangan air, Iya. kekurangan uang, kekurangan lahan untuk mengolah sawah ladang mereka, Prabowo membabat hutan di sana, Pak Anies. Jadi saya nyatakan Prabowo itu adalah seorang pengkhianat. Jadi saya meminta kepada Pak Anies, apa jaminan Pak Anies agar jangan mengikuti langkah-langkah Prabowo menjadi pengkhianat di negara ini. Terima kasih, Pak Anies. Tuh, apa sih salahnya Prabowo dibilang pengkhianat? Airnya di mana? Babatnya kemana? Salahkan siapa? Gitu ya, belum Bapak. Kalau saya bilang kasihan nanti mungkin kurang ajar ya. Kalau saya memang, tapi kenyataannya memang begitu ya. Belum apa-apa beliau sudah dihina, dibilang begini begitu gitu kan. Jadi kalau Pak Tua bilang, Bapak yang Tua bilang tadi begitu ya, saya tidak salah memilih gitu. Saya memilih pemimpin yang betul-betul gitu. Saya memilih karena dari hati. Karena pilihan dari hati itu tidak pernah berbohong ya, gitu. Apalagi ini video yang terakhir. Ini belum pernah saya cerita di mana-mana. 2014. Ini belum pernah saya cerita di Apa mana-mana ini? ya. Oh iya. Benar. Ini bintang film Ini di khusus. T-Food kemarin ya. 2014 itu menjelang pergantian kekuasaan. Pak SBY itu mengundang beberapa anak muda ke Istana Tampak Siring. Iya. 2014. 2014 sebelum pergantian kekuasaan. Sebelum pergantian. Oke. Salah satu anak muda itulah Jadi masuk saya ada Refli di Istana Tampak Siring. Istana Tampak Siring. Wow. Ada Refli Harun, ada Saldi Isra, ya kan? Dan ada Denny Indrayana. Denny Indrayana yang ngantar. Tapi Denny Indrayana waktu itu sudah wakil menteri. Iya, udah orangnya Pak SBY lah. Iya. Dorong gitu. Iya. Kita ketemu. Kira-kira siapa? Ya kita ngomongkan lah soal anak muda gitu. Pak SBY sendiri bilang enggak, kayaknya masih terlalu muda bagi saya. Nanti saya sebut offline aja baru saya sebut siapa orangnya gitu. Oh, anak muda ini yang disebut gitu. Iya. Iya. Sudah bisa menebaklah siapa ya. Tapi kan hati orang beda-beda. Ya, nasib orang itu beda-beda. Tapi kalau kita percaya Tuhan, sekali lagi kita akan kembali lagi bahwa semua ini adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi segitu videonya sebetulnya. Semoga videonya bisa menghibur. Dari video selalu berpesan jaga persatuan, jaga kesatuan serta persaudaraan kita. Jangan sampai negara yang begitu indah ini rusak dengan tingkah laku konyol kita ya. Jadi sekian videonya, semoga bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.